percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam ibadah online Inovatif Generation. Mari kita memulai ibadah ini dengan mengucapkan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. How
Mari kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa dan memohon pengampunannya. Saudaraku, mari dengan kesungguhan hati kita masuk lebih jauh untuk pengakuan dosa. Dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Mari kita bersukacita menyambut berita anugerah sebagaimana dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya.
rekan-rekan, kini kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengkhususkan waktu ini untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah hikmat dari Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti. Biarlah iman dan kecintaan kami kepada Tuhan boleh mendorong kami untuk mengerjakan seluruh panggilan iman kami di dalam keseharian. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Berkati pula hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga bisa menyampaikan pemberitaan firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, kini mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Ratapan pasal 3. Kita akan membaca ayat 37 sampai 42. Ratapan pasal 3 ayat 37 sampai ayat yang ke-42, saya akan bacakan untuk kita semua. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kami telah mendurhaka dan memberontak, Engkau tidak mengampuni. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kita. Hosiana. Rekan-rekan, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai retrace my steps. Bagaimana kita menelusuri kembali langkah-langkah kehidupan yang sudah kita jalani. Sebelumnya rekan-rekan, saya mau tanya dulu nih. Kalau misalnya kita ditegur, rasanya enak gak sih? Ada yang pernah ditegur, rasanya enak gak? Kalau kita ditegurnya, hai selamat pagi, kamu dapat 10 juta, kita pasti senang ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ditegur karena kesalahan kita, atau kita ditegur orang lain karena mereka menganggap kita salah atau ingin menasihati kita, maka belum tentu teguran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu sebenarnya ada berbagai macam cara ketika orang kemudian biasanya merespons teguran. Ada banyak orang rekan-rekan yang ketika ditegur, ada yang happy nggak? Aduh, sudah menegur saya, terima kasih, saya senang sekali. Ada yang begitu saudara? Ada, ya, tapi mungkin nggak begitu banyak. Ada juga orang yang ketika ditegur, kemudian responsnya itu nggak terlalu baik, responsnya itu nggak bersahabat alias nggak terima. Biasanya hal itu ditunjukkan dengan mengatakan gini ya, kalau ada orang yang negor, kemudian dia biasanya bales, lah urusan lu apa sama hidup gua? Ya, ada banyak orang yang seperti itu ketika ditegur. Urusan lu apa? Kenapa jadi lu yang ngatur-ngatur sama hidup gua? Hidup gua, ngapa lu ikut campur? Ngapa jadi lu yang sewot? Dan seterusnya. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup gua ya punya gua, artinya lu gak berhak ngomong apapun, termasuk menegur atau sok-sok ngasih tahu gua. Itu respons yang biasanya kita jumpai di dalam keseharian kita ketika kita menegur, atau kemudian jangan-jangan ketika kita ditegur kita merespons seperti itu. Rekan-rekan, saya pernah berada dalam situasi yang tidak menyenangkan karena masalah tegur-menegur ini begitu ya. Saya pernah ada naik bis, pengalaman di bis, kemudian di bis itu ada yang ngerokok. Ya, saya orang mau ngerokok terserah lah, itu bukan urusan saya. Tapi dalam tanda kutip saya ini nggak bisa cium bau rokok rekan-rekan. Karena apa? Karena bikin sesek ya. Jadi ketika ada orang yang ngerokok di belakang saya udah gitu asapnya, itu kan lumayan ya. Terus saya menegur dengan baik-baik, Pak, mohon maaf nih, asap rokoknya kena saya Pak. Boleh nggak asapnya ke arah yang lain, atau kalau merokok boleh pindah nggak? Jangan di dekat saya. Kemudian yang menarik adalah rekan-rekan, ketika aku mengatakan hal seperti itu, maka orang tersebut merespons, kalau lu gak mau nyium asap rokok, ya lu naik taksi sana. Kalau lu gak mau nyium asap rokok, maka gak usah naik kendaraan umum.
Kalau naik kendaraan umum itu harusnya siap dengan asap rokok. Terus saya balas, saudara, logikanya terbalik dong. Kalau lu ada di kendaraan umum, harusnya lu menghargai orang yang tidak merokok. Kalau lu mau ngerokok, harusnya lu yang pergi naik taksi. Karena di taksi lu mau jungkir balik kek, mau sambil nungging kek, mau ngerokok, itu urusan lu sendiri. Kan gitu ya rekan-rekan. Kemudian dia menjadi sangat marah dan kemudian dia pergi. Ada banyak orang yang ketika ditegur, saudara, ya, bukan diterima dengan baik, tapi justru merespons dengan kemarahan, dengan rasa tidak terima. Orang itu nggak terima ditegur, bukan karena mereka nggak tahu kalau mereka salah. Bukan. Orang itu seringkali nggak terima ketika ditegur karena malu mengakui mereka melakukan sesuatu yang salah. Atau bahkan tidak jarang orang yang menjadi terlalu nyaman dan gak bisa lagi lepas dari kesalahan yang membawa nikmat. Ada banyak kesalahan yang gak membawa malapetaka, saudara, tapi membawa nikmat. Nyontek jadi cepet, ya, ngejilat, ngejual orang lain jadi naik pangkat, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang ketika ditegur dan gak terima, bukan karena dia gak tahu dia salah, tapi karena terlalu malu mengakui kesalahannya. Dan juga karena dia udah terlalu nikmat dengan kesalahan yang ia lakukan. Itu kenyataannya. Yang menarik adalah rekan-rekan, teguran dari pihak-pihak di luar diri kita itu adalah satu dari sekian banyak cara untuk menyadarkan kita. Tetapi belajar dari kesalahan yang menuntun pada perubahan diri itu tidak bisa lepas dari yang namanya sebuah kesadaran. Itu nggak bisa lepas, rekan-rekan, nggak bisa terjadi secara otomatis kalau seseorang tidak berpikir dan berefleksi atas dirinya. Jadi bukan berarti pengalaman membuat orang bisa belajar, belum tentu. Kalau pengalaman itu berlalu begitu aja, maka itu tidak menghasilkan pembelajaran apapun. Maka baik kesalahan ataupun pengalaman yang lain akan membuahkan hasil ketika seseorang mau berpikir, setiap orang mau berefleksi dari hal tersebut. Hari ini teman-teman kita sama-sama membaca satu bagian Alkitab yang menarik nih dari kitab Ratapan. Di kitab Ratapan kita melihat bagaimana kemudian Allah ini menegur Israel dengan sangat keras. Kenapa Allah menegur Israel dengan sangat keras, teman-teman? Karena Israel ini udah susah banget dikasih tahu. Ketika ditegur dengan cara yang lembut, lewat perantaraan orang lain, bukan yang ngedengar, mereka justru ngebantah dan ngelawan Tuhan. Makin menghidupi, menikmati dosa-dosa yang mereka sukai. Mereka menyembah Allah yang lain. Mereka tidak berlaku benar ketika beribadah kepada Tuhan. Mereka menyiksa sesamanya. Mereka melakukan banyak hal curang dan berbagai korupsi-korupsi, teman-teman. Mereka menghidupi kehidupan yang kotor di hadapan Allah. Allah bukan sekali dua kali menegur atau mengingatkan mereka. Tetapi apa yang disampaikan oleh Allah tidak diindahkan oleh mereka. Setiap orang berpikir kan begini ya, oh Allah itu kan kasih setianya besar, selalu baru setiap pagi, ya ada lagunya kan, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Lah kan karena baru setiap pagi, artinya setiap pagi kita dapat kesempatan baru buat bikin dosa baru, itu mengaco namanya ya. Ada banyak orang yang ketika memahami kasih setia Allah, kemudian salah mengartikan, atau bahkan mengartikannya secara dangkal dengan berpikir karena Allah mengasihi maka selalu ada pengampunan, artinya saya boleh berbuat dosa sesuka saya, kan ada anugerah Tuhan. Allah mengasihi betul, Allah mengampuni betul, rekan-rekan, tapi bukan berarti lu bisa hidup seenaknya. Itu yang mau Allah sampaikan. Allah mengasihi betul, tapi jangan lupa Allah juga bisa marah. Allah juga bisa kecewa. Allah juga bisa menghukum dan menghajar kita dengan keras. Apa yang terjadi pada Israel dalam kitab Ratapan ini menunjukkan kebesaran Allah ketika ia menegur
atau menghajar umatnya dengan begitu pahit. Karena kan kalau rekan-rekan baca ya kitab Ratapan secara utuh, atau tadi kita hanya baca sebagian begitu ya, nuansa apa sih yang kita tangkap ketika membaca kitab Ratapan? Nuansa apa yang kita tangkap teman-teman? Namanya aja ratapan ya, sedih, meratap. Karena memang nuansa yang muncul dalam kitab ini bukan nuansa yang bersuka cita, tetapi nuansa yang memang menunjukkan ada seruan tentang kesuraman dan pahitnya hidup. Ratapan ini adalah kitab tersedih di Alkitab, karena menunjukkan pergumulan orang-orang Israel ketika mereka ditegur atau dihukum oleh Allah. Mereka mengalami masa-masa yang berat rekan-rekan. Karena dosa-dosanya itu, Tuhan menghukum mereka dengan membuat bangsa Babel ini menyerbu mereka. Dan mereka harus hidup dalam pengepungan 2,5 tahun. Pengepungan ini bukan sesuatu yang gampang loh teman-teman. Ya, bayangin aja teman-teman kayak lagi COVID pas pertama-tama mau keluar juga susah, mau ngapain susah, istilahnya nggak bisa bebas ya. Bedanya kalau dikepung dalam konteks ini, lu keluar lu mati, kira-kira begitu. Maka rekan-rekan, pengepungan selama 2,5 tahun ini menjadi pengepungan yang sangat berat. Karena apa? Orang Israel itu kemudian dalam tanda kutip didiemin untuk mati perlahan-lahan, untuk menderita. Nggak hanya dikepung, mereka juga diserang. Ya, jadi udah disekepung, diserang juga nih teman-teman. Sehingga mereka kehilangan kota kudus mereka. Sehingga Yerusalem itu hancur rekan-rekan. Tidak hanya itu, mereka juga kehilangan bait Allah. Bait Allah dihancurkan sedemikian rupa, padahal bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Tetapi Allah dengan sengaja membiarkan semua itu terjadi untuk menunjukkan apa yang terjadi kepada bangsa yang tidak bersedia dipimpin oleh Tuhan. Saya pernah baca satu bagian Alkitab teman-teman dalam Perjanjian Lama, ketika Allah membuat bangsa Israel berputar-putar begitu ya di padang gurun, maka Allah mengatakan biarlah bangsa ini merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa Tuhan. Dan itu berarti rekan-rekan dalam konteks Perjanjian Lama, hidup bersama dengan Tuhan itu dapat berkat, gak hidup sama Tuhan itu dapat kutuk. Kenapa begitu? Karena orang Israel menjadi bangsa percontohan bukan karena mereka hebat ya. Jadi bangsa percontohan untuk menunjukkan apa bedanya orang yang ikut Allah dan dengan orang yang tidak ikut Allah. Maka ikut dapat berkat, gak ikut dapat kutuk atau malapetaka. Itu menjadi tajam karena harus nyata nih bedanya zaman Perjanjian Lama. Orang gak kenal Allah yang hidup. Orang kenalnya Allah dari batu, ya, ilah-ilah dari istilahnya sesembahan yang lain. Maka harus nampak jelas bedanya. Allah dengan sengaja membuat orang Israel mengalami kepahitan. Ya, simbol kehadirannya kemudian dihancurkan, rekan-rekan. Mereka juga mengalami kematian dan penderitaan yang luar biasa. Bahkan ada satu tulisan yang mengatakan kalau dulu jalan-jalanan ya dipenuhi dengan orang yang menari dan bernyanyi. Tapi sekarang jalan-jalan dan ladang-ladang yang lapang itu dipenuhi dengan tumpukan mayat, bahkan sampai ke selok-selokan, rekan-rekan. Selokan-selokan, ya. Ini situasi yang benar-benar menyakiti. Mereka merasa kemana Allah? Allah terasa begitu jauh penyakitnya manusia ya. Allah ngedeket dibuang, Allah jauh dituduh-tuduh. Ya, mereka ngerasa kemana Allah? Kenapa Allah jauh? Kenapa kami harus mengalami hal seperti ini? Bahkan situasi yang berat, rekan-rekan gak hanya berhenti sampai di situ. Ketika mereka dikepung, maka mereka jatuh dalam keadaan kelaparan yang luar biasa. Bahkan ada masa rekan-rekan di mana menu makan mereka itu bukan lagi dari tumbuhan atau binatang, tapi saking kagak ada makanan, maka menu makanan mereka itu adalah anaknya sendiri. Ya, rekan-rekan bisa buka di 2 Raja-Raja 6 ayat 28 sampai 29 yang mengisahkan tentang 2 orang ibu yang kemudian berseteru karena udah nggak ada makanan, ya. Kemudian 2 ibu ini bersepakat, oke deh, hari ini makan anak saya ya, besok makan anak kamu. Giliran anak dia udah dimakan, besoknya anak si ibu itu nggak boleh dimakan sehingga hal itu diadukan kepada raja dan sebagainya. Saking ngenesnya,
saking menderitanya sampai mereka mengalami keadaan seperti itu, titik terendah dalam kehidupan orang Israel. Rekan-rekan, yang menarik adalah dalam seluruh penderitaan itu, dalam seluruh kesakitan dan kepahitan, kesuraman yang mereka hadapi karena penghukuman Allah, bangsa Israel dipaksa untuk retrace their steps. Mereka dipaksa untuk menelusuri kembali, melihat kembali, berefleksi tentang bagaimana sih selama ini mereka berjalan sebagai bangsa pilihan Allah. Karena dikasih tahu pakai cara yang istilahnya lembut, lu kagak ngerti, sini gue hajar pakai cara yang susah, supaya lu mau mikir nih, bener-bener ambil waktu untuk mikir apa sih yang udah lu lakuin dalam hidup ini. Orang-orang Israel dipaksa, bangsa ini dipaksa oleh Tuhan untuk retrace their steps. Dan itu mewujud, rekan-rekan, dengan cara apa? Dengan teguran. Ya, lu kagak usah ngeluh lah sama hidup lu. Lu mengeluh lah karena dosa lu. Harusnya ketika kalian bersungut-sungut, ketika kalian kesel, itu kalian menyadari, ya, bukan dalam tanda kutip hidupnya yang lu sesali, tapi sesali diri lu sendiri dong yang ngelakuin dosa di hadapan Tuhan. Bangsa Israel diajak untuk menyelidiki dan memeriksa hidup mereka. Menyelidiki atau memeriksa hidup ini, rekan-rekan, sama seperti orang yang melakukan investigasi. Ya, namanya aja investigasi, artinya dia harus menyelidiki dengan seksama, benar-benar literally meriksa segala sesuatu untuk bisa tahu apa yang jadi penyebabnya, mengapa seperti ini, apa yang terjadi, ya, reka adegannya gimana, hasilnya apa. Kira-kira seperti itu ya. Maka mereka diminta untuk menyelidiki dan memeriksa hidup. Tetapi setelah itu, rekan-rekan, mereka diajak untuk berpaling kepada Tuhan, untuk bisa kembali kepada Tuhan. Itu esensi pertobatan. Dan rekan-rekan tahu, semua hal yang Allah lakukan kepada kita, sebenarnya tujuannya satu, membuat kita itu tetap berpaling, datang lagi sama Tuhan, menyadarkan kita kemana sih kita harus melangkah, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Orang-orang di Israel diajak untuk retrace their steps dengan apa? Rekan-rekan, mengangkat hati dan tangan kepada Tuhan untuk berharap. Maka tadi di bagian awal dikatakan bahwa segala sesuatu ini terjadi karena siapa sih? Karena Tuhan. Ya, artinya ketika Tuhan ini menjadi pemilik kehidupan kita, Tuhan itu juga sumber jawaban kita loh. Maka harusnya ketika lu hadapin masalah berat, ketika lu ngadapin hal-hal yang gak mudah dalam hidup lu jangan cari yang lain. Ya, jangan buru-buru curhat colongan, curhat sana, curhat sini. Ya, curhat ke 1-2 orang artinya butuh, curhat ke semua orang artinya cari perhatian, rekan-rekan, kan gitu ya. Maka yang pertama, carilah Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan itu sebenarnya kunci. Ya, saya nggak bilang Tuhan sumber masalah kita loh. Tapi dia adalah sumber jawaban kita. Karena sumber masalah kita bisa jadi diri kita sendiri. Ya, nggak melulu dari Allah, tapi Allah mengizinkan. Dan dia adalah sumber jawaban. Di tengah kepahitan yang mereka rasakan, teman-teman, mereka tetap mau belajar mengimani kalau kasih Allah itu tidak berkesudahan. Mereka tahu dosa yang sudah begitu melekat membuat mereka tidak diampuni oleh Allah. Tetapi dari bagian ayat-ayat yang lain, mereka juga menyadari kasih setia Tuhan yang baru selalu membukakan ruang pengampunan asal mereka mau berbalik kepada Tuhan. Dan itu harapan dari orang-orang Israel. Teman-teman, retrace our steps. Ketika kita diminta untuk menelusuri kembali jalan kehidupan kita, maka ini menjadi sesuatu yang menarik begitu ya. Ini menjadi tema yang mengingatkan kita sebenarnya kalau kita retrace our steps, ini menjadi sebuah bagian dari proses iman yang penting loh. Artinya apa teman-teman? Ketika kita menjalani kehidupan kita, jangan tunggu kita kena batunya dulu, baru kita mikir, gua ngapain ya? Apa yang aku perbuat? Apa salah dan dosaku ya? Udah telat kalau udah kena dulu. Ingat teman-teman, penyesalan selalu datang belakangan. Yang datang duluan adalah pendaftaran ya. Maka jangan sampai kena dulu, baru lu retrace hidup lo, jangan.
Ketika kita menjalani keseharian kita, maka rutinlah retrace our steps. Rutinlah berefleksi, duduk diam, berpikir di tengah dunia hiruk pikuk yang sibuk ini teman-teman. Rutinlah untuk berdiam diri dan berefleksi, apa sih yang udah gue kerjain hari ini. Kalau gue marah, gue ngamuk, gue maki-maki orang, kenapa ya gue bisa seperti itu? Ya, selidiki diri kita, periksa diri kita sebelum kena akibatnya dulu. Ya, lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka ketika kita berefleksi teman-teman, maka berefleksi atau berdiam, berpikir dari pengalaman kita akan mendorong kita untuk bisa melihat pilihan-pilihan kita dengan bijaksana. Kalau gue hari ini marah karena gue gak bisa nahan emosi, ya kayak yang di Oscar kemarin ya, emosi nampar misalnya begitu ya. Terus kalau kita pada bilang mantap, padahal apakah kita bisa teman-teman dikit-dikit kalau orang ngeledekin kita main tampar? Ya, artinya apa? Kita harus masuk pada ketenangan diri untuk berpikir kenapa kita bisa seperti itu. Apakah itu baik? Apakah itu benar? Berkenan di hadapan Tuhan? Dan bagaimana gue harus kelola diri gue? Itu yang pertama. Ingatlah bahwa retrace our steps. Berefleksi, berpikir, berdiam. Itu menjadi proses atau bagian iman kita. Dan yang kedua, rekan-rekan, ketika kita retrace our steps, itu akan menolong kita untuk gak asal hidup atau hidup seadanya. Ya udah aku mah apa, atulah hidup mah seperti air aja yang mengalir ya, gak tahu kemana, enggak. Orang yang retrace their steps akan berpikir rekan-rekan untuk tahu sebenarnya gue mau melangkah kemana sih ya. Ya, ketika ngejalanin hidup, apa yang mau gue tuju, kemana yang tujuan gue, apa yang mau gue capai, apa yang mau gue raih, bagaimana gue meraihnya. Orang yang dengan jelas menjalani kehidupannya nggak asal hidup seadanya atau nggak asal ngalir teman-teman, akan memerhatikan langkah-langkah yang ia pilih. Akan memperhatikan pilihan-pilihan yang ia buat. Agar apa yang ia tuju dan bagaimana ia mencapainya, itu bisa ia pertanggungjawabkan dan pikirkan dengan matang. Jadi bukan sekadar, pengen nih, ya seenggaknya gue seneng lah, gitu ya. Yang penting gue happy. Ya gak asal happy teman-teman, konsekuensinya apa? Ya, akibatnya apa? Dan seterusnya. Dan yang ketiga, teman-teman, retrace our steps itu kemudian akan menolong kita untuk menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena kita akan melihat, ya, ketika kita berefleksi, kemana gue udah jalan, apakah yang gue lakukan ini seturut gak sih dengan kehendak Tuhan? Kita akan sama-sama ditolong untuk bisa hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Kerinduan Allah kepada kita, setiap umatnya adalah untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Bukan berarti kita gak punya keinginan loh teman-teman. Lu tetap boleh punya keinginan, punya mimpi, ya, punya hal yang ingin dilakukan. Tapi apakah itu sejalan dengan apa yang jadi kerinduan Allah atau enggak? Kalau cita-cita saya mau jadi orang kaya dengan menipu orang lain, gak peduli orang lain celaka atau enggak, yang penting saya kaya, di akun saya ratusan miliar, apakah itu berpadanan dengan kehendak Allah? Enggak. Ya, orang yang memikirkan, berefleksi, duduk diam untuk mendengar suara Tuhan yang menuntun kehidupannya, akan tahu bagaimana kemudian Allah menghendaki ia menjalani kesehariannya. Kiranya hari ini kita boleh ditolong teman-teman yang belajar dari Israel untuk bisa membawa, menjaga diri kita dan tahu diri kita dengan baik. Ingat, jangan tunggu sampai terlambat. Allah kita adalah Allah yang kasih dan penyayang. Tapi ia juga adalah Allah yang menghajar dan mengajar kita ketika kita tidak mau mendengar. Maka hiduplah dengan bijaksana dalam seluruh pilihan-pilihan yang kita buat ke depan. Dan ingat teman-teman, kesulitan yang kita hadapi jangan diartikan otomatis karena dosa.
Ya, Allah kita nggak sekejam itu. Ya, jangan artikan kalau gue sial itu karena gue ngelakuin dosa apa ya. Kita tetap perlu berefleksi, teman-teman. Tapi ingat, terbukalah, ada masa di mana Allah memang mempercayakan kejadian-kejadian berat dalam kehidupan kita bukan untuk hukum kita, tapi untuk memproses diri kita. Maka taruhlah dalam pikiran dan hati kita, Tuhan mau gue belajar apa? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Puji, syukur, dan terima kasih Tuhan kami haturkan kehadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja, untuk pergumulan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara ini yang saat ini Tuhan baru terlanda oleh pandemi. Untuk itu Tuhan tolong mampukanlah pemerintahan kami yang dipimpin oleh Pak Jokowi untuk bisa menyelesaikan masalah di negara kami ini hingga kami semua bisa hidup tentram dan damai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh dunia dan bahkan di Jogja dan di Gejayan ini Tuhan. Tolonglah di dalam persiapan masa raya Paskah ini kami mampu mempersiapkan hati kami untuk merasakan, memahami juga pengorbanan Tuhan bagi kami, menghayati kasih Tuhan bagi kami semua. Tolong kami ya Tuhan, begitu juga untuk program-program GKI Gejayan, Tuhan tolong untuk bisa melaksanakan semua dengan baik, bermanfaat untuk jemaat maupun masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu supaya mereka juga segera mengalami kesembuhan dari Tuhan, pertolongan Tuhan untuk bisa sembuh, pulih dari sakitnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak muda yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong bisa mendapat pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan dari gereja kami ini. Tolonglah ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini, kiranya layak untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan mampukanlah para majelis dan aktivis untuk melakukannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari bersama kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan mengingat Matius pasal 7 ayatnya yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dengan
saudara-saudara, kini pergi dan kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, menguatkan dan meneguhkan langkah-langkah juang kita ke depan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melanjutkan ibadah dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.